if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something. Ya, kualifikasi Piala Dunia 2026 bukan lagi kerikil. Timnas Indonesia disebut sebagai pawangnya Jepang. Dan Martin Paes tiba di Bahrain salami pemain tanpa pelindung tangan. Paes menilai timnas Indonesia pantas bermimpi ke Piala Dunia 2026. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Gebrakan sensasional timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menciptakan kehebohan, khususnya di kalangan para rival. Timnas Indonesia asuhan Sinteyong dipandang sebagai lawan sepadan baru bagi Jepang. Ya, timnas Indonesia tergabung di grup C bersama Jepang, Arab Saudi, Bahrain, Australia, dan China, berada di posisi 3 klasmen. Menuai hasil imbang dari Arab Saudi dengan skor 1-1, Australia dengan skor 0-0 di dua laga awal ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi bukti sahih Rafael Struijk dan kawan-kawan tak bisa dipandang sebelah mata lagi. Dan memang juga tak bisa dipungkiri, kerja apik PSSI dalam proses naturalisasi pemain sangatlah membantu Sinteyong dalam meramu menciptakan sebuah timnas yang solid. Nah, terbaru timnas Indonesia sudah bisa diperkuat pemain keturunan yang berkompetisi di Eredivisie, yaitu Maes Hilgers dari FC20 dan Eleanor Render dari PEC Zwolle. Keduanya diharapkan bisa memberikan warna baru dan permainan yang lebih agresif di bawah arahan Sinteyong. Ya, Maes Hilgers dan Eleanor Render berpeluang besar untuk melakoni laga debut ketika timnas Indonesia bersua dengan Bahrain. Jelang pertandingan, sejumlah media internasional kompak menyoroti peningkatan performa skuad Garuda. Ya, Football Channel dari Jepang, Sohu dari China, dan Sports dari Korea kompak menuliskan sebuah opini yang senada soal peta kekuatan timnas Indonesia. Ketiganya menuliskan proses naturalisasi timnas Indonesia memberikan dampak signifikan dan positif dalam perkembangan permainan. Bahkan dalam artikel ketiga, media beda negara ini menyebutkan bahwa timnas Indonesia mungkin bisa menjadi lawan yang sepadan bagi timnas Jepang, yang memang Samurai Biru dikenal sebagai penguasa sepak bola kawasan ASEAN. Indonesia sedikit demi sedikit memperbaiki skuadnya lewat kebijakan naturalisasi. Pemain mereka tidak hanya menambah kekuatan, tapi juga membantu membagi pengalaman di kompetisi internasional benua biru. Tulis media Sohu, media dari negeri tirai bambu tersebut. Saat ini Jepang adalah tim terbaik Asia dan menjadi salah satu kuda hitam yang selalu diperhitungkan kiprahnya di ajang dunia. Namun Indonesia bisa menjadi sebuah penghalang besar kalau Jepang memandangnya enteng, tulis Sport. Secara ranking, timnas Indonesia memang jelas kalah telak. Jepang asuhan Hajime Moriyasu menduduki peringkat ke-16 ranking FIFA terbaru, sedangkan skuad Garuda berada di urutan ke-129 dalam upaya Sinteyong membawa Merah Putih menembus 100 besar dunia. Pun kalau berbicara soal kedalaman skuad, timnas Indonesia memang punya pemain yang berkompetisi di Eropa seperti Jay Itzes dari Serie A, Ivar Jenner dari Eredivisie, Tom Hey dari Eredivisie, sampai Maes Hilgers dari Eredivisie. Ya, kemudian ada juga sang kiper tangguh Martin Paes di MLS bersama FC Dallas. Tapi kalau harus membandingkan dengan nama-nama besar timnas Jepang yang diperkuat oleh Takumi Minamino, Ritsudoan Takufuso Kubo, Daichi Kamada, dan Kaoru Mitoma, maka Samurai Biru memang jelas menang mutlak. Dalam istilah sepak bola, never say never, yang artinya bukan tidak mungkin timnas Indonesia menjadi batu ganjalan, bukan sekedar kerikil bagi timnas Jepang. Ya, 12 gol tanpa kebobolan dari sepasang laga awal ronde ketiga sudah cukup untuk menggambarkan bagaimana tingginya produktivitas gol lini serang Samurai Biru. Akan tetapi jangan salah juga, timnas Indonesia juga punya deretan benteng yang kokoh untuk menghentikan garangnya para penyerang Jepang. Jay Itzes, Rizky Ridho, Maes Hilgers, sampai Jordi Amat merupakan deretan back tengah yang tangguh dan terkenal lugas dalam memberikan kenyamanan kepada Martin Paes yang berada di bawah Mistar. Bahkan media negeri Ginseng Sport menuliskan opini dengan menyebut timnas Indonesia merupakan lawan yang sesungguhnya bagi Jepang, bukan Arab Saudi ataupun Australia yang memang sudah menjadi langganan penampilan di gelaran Piala Dunia.
Nah, diketahui timnas Indonesia baru akan bentrok melawan Jepang pada 15 November nanti di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada pukul 7 malam. Namun sebelum itu, timnas Indonesia harapannya mampu membawa pulang 6 poin dalam lawatannya ke markas Bahrain dan juga China. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Martin Paes dipastikan tiba di Bahrain pada Selasa 8 Oktober sore. Jelang lawan laga Bahrain versus timnas Indonesia pada matchday ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, Paes menjadi pemain terakhir yang tiba di Bahrain melengkapi total 27 personel Garuda yang tengah dipersiapkan bentrok kontra Bahrain di Stadion Nasional Bahrain Rifa pada Kamis 10 Oktober nanti. Kedatangan Paes diketahui lewat unggahan video singkat di akun Instagram Timnas Indonesia pada Selasa 8 Oktober malam. Ya, Paes tak lagi menggunakan alat pelindung pergelangan tangan berupa wrist support setelah mengalami cedera dan absen pada laga Major League Soccer. Ya, penjaga gawang berusia 26 tahun ini sempat mengalami cedera pergelangan tangan dan harus absen dalam 2 pertandingan bersama FC Dallas di Liga Amerika Serikat. Martin Paes absen ketika Dallas kalah dengan skor 2-3 dari Earthquakes pada Kamis kemarin. Kemudian kiper berusia 26 tahun ini juga tak bisa tampil ketika Dallas bermain imbang dengan skor 0-0 melawan Portland Timbers pada Senin 7 Oktober pagi. Ya, usai pertandingan Dallas melawan Portland, Martin Paes langsung bertolak menuju Bahrain untuk bergabung bersama timnas Indonesia. Manajer timnas Indonesia Sumarji sebelumnya mengatakan tim dokter PSSI bakal memeriksa cedera yang dialami oleh Paes sesaat setelah tiba di Bahrain. Ini menjadi pemeriksaan penting untuk menentukan ketersediaan Paes di pertandingan versus Bahrain versus timnas Indonesia. Ya, Paes mulai menjadi idola supporter timnas Indonesia saat tampil impresif di 2 laga awal di grup C kemarin. Penampilan apik Paes turut andil membuat Indonesia bermain imbang melawan Arab Saudi dengan skor 1-1 dan Australia dengan skor 0-0. Penjaga gawang kelahiran Belanda ini diharapkan bisa tampil sejak menit awal di bawah mistar gawang timnas Indonesia demi meraih kemenangan dari tuan rumah Bahrain. Dan kita beralih ke informasi bola yang terakhir. Martin Paes menilai peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 harus diperjuangkan sebagai mimpi besar ibarat meraih bintang. Hal itu ditegaskan Paes dalam wawancara dengan FIFA. Menurut pemain FC Dallas ini, Indonesia punya kekuatan untuk membuat sejarah baru lolos ke Piala Dunia 2026. Saya pikir ini mimpi yang indah ya. Kita perlu punya tujuan yang besar untuk meraih bintang. Dan bagi saya, Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat akan lebih istimewa setelah tinggal di sini dan melihat bagaimana liga dan popularitas sepak bola tumbuh di negara ini, kata Paes. Paes sudah debut bersama timnas Indonesia pada 5 September kemarin. Setelah itu pemain 26 tahun ini juga tampil untuk pertama kalinya di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ya, sekitar 70.000 penonton atau bahkan 80.000 hadir ketika Paes melakukan sejumlah penyelamatan dari serangan Australia. Ini membuat nama Paes diteriakkan oleh para supporter kala itu. Ya, pengalaman ini begitu berkesan bagi Paes dengan antusiasme dan fanatisme yang diperlihatkan supporter Indonesia. Ia berkeyakinan tim Garuda pantas untuk tampil di turnamen sekelas Piala Dunia. Saya rasa para penggemar di sini benar-benar pantas merasakan Piala Dunia. Dan saya rasa kalau Anda melihat tim kami, betapa mudanya mereka, ada begitu banyak potensi untuk berkembang di masa depan. Dan saya yakin kami dapat menantikan beberapa Piala Dunia berikutnya. Ada banyak peluang bagi kami dan ya, sungguh luar biasa untuk menyaksikannya secara langsung. Itu adalah sesuatu yang Anda pikirkan setiap hari ketika Anda berusaha untuk mencapai tujuan itu, kata Paes. Ya, untuk lolos ke Piala Dunia 2026, saat ini timnas Indonesia berjuang di grup C fase ketiga, kualifikasi zona Asia. Dan terdekat, Indonesia akan melawan Bahrain pada 10 Oktober dan China pada 15 Oktober.